expression, Boolean expression. Begitu kontrol program mau masuk sini, mau ngerjakan ini, langsung ngerjakan statement-statement ini dikerjakan. Setelah selesai sampai kurung tutup ini baru ngecek, baru mengeksekusi Boolean expression ini. Kalau Boolean expressionnya itu bernilai true, maka akan kembali ke atas lagi. Dia akan kembali looping ke atas lagi. Kerjakan lagi statement-statement ini. Kemudian setelah selesai ngerjakan, cek while lagi apakah ini true atau false. Kalau true kembali ke atas lagi, true kembali ke atas lagi, begitu false keluar. Ya. Sehingga diagramatiknya seperti ini. Begitu masuk sampai sini kontrol programnya, langsung kerjakan statement-statementnya. Setelah selesai, kerjakan Boolean expression ini, loop continuation condition. Kalau dia bernilai true, kembali ke atas. Kalau false, udah keluar loop. Ya, ngerjakan di bawahnya ini. Oke, kita coba aja dengan contoh yang kemarin ya. Nah, ini saya display NetBeans, kelihatan nggak? Masih di PPT, Pak. Masih di PPT. Kalau gitu, saya ganti sharingnya. Saya sharing apa ya? Untuk sharing semua itu sharing apa? Sharing screen aja ya. Ini kelihatan nggak ya? NetBeans-nya? Iya, kelihatan, Pak. Kemarin kita belajar while ini. Sebelumnya yang hello itu tak hapus ya. Yang kemarin saya nyetak 10 kali juga. Saya hapus ya. Ya saya tambah aja. Saya beri nama program ini ya. Program yang memuat while kita aja untuk contohnya. Misal saya pengen cetak hello world tadi sebanyak 10 kali, maka langsung saja kita do. Sintaksnya gini ya. Ini ya. While nanti expression. Nah, sintaksnya gini. Misal di dalamnya saya mencetak reference line saya pengen cetak sebanyak katakan 10 kali ya. Ya kita buat variabel aja i. Kita mulai aja dari 1. Kemudian di sini begitu mulai dari 0 aja ya. Mulai dari 0.
Begitu sampai sini, kita I-nya sama dengan I plus 1. Saya pakai ini boleh. Di dalam Java itu sama dengan di dalam C, boleh ada operator plus-plus. Ini operator plus-plus itu mirip ini, tapi ada bedanya sedikit ya. Menambah I dengan 1, I plus-plus. Selama I masih lebih kecil sama dengan 10, kita cetak. Kita kan pengen nyetak 10 kali ya. Dual, ada yang salah apa ini? Kita belum ada main method. belum membuat main program ya. Apa? Boleh public static Void main. String. ARQS. salah satu ciri khas pemrograman terstruktur itu apabila strukturnya kita buat agak menjorok ke dalam, menjorok keluar gitu ya. Jadi strukturnya kelihatan. Cannot find symbol class. Ya. Coba kita running. Kita mencetak hello world sebanyak 10 kali. Sekarang saya kasih, sebelum saya tambahin lagi ke for, ya. Buatlah program untuk mencetak di ini. Hanya integer positif yang diinputkan. Misal saya menginputkan N-nya 5, gitu berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 hasilnya berapa? 15 ya. Oke. Sama dengan 15. Jadi buatlah program untuk membuat tampilan seperti ini. Baik. Kita buat bareng-bareng aja di sini.
Pertama kali mesti kita harus punya variabel integer n juga ya. N. Oke. N. Setelah itu n-nya kita masukkan ya dari keyboard. Pakai apa kemarin? Scanner. Scanner. Terus Key. terus New scanner. scanner System.in. Subin. system.in. Ini ya. Oke. Kemudian n kita isi yang diketik dari keyboard. Next in the Ya. Oke, ya supaya di layar kelihatan muncul sesuatu di sini kita tambahkan. Ini ya. Masukkan nilai n. Kemudian selanjutnya setelah n ada, ini masih ada error kurang apa? import Kalau scanner kita harus import library-nya dulu. Java data apa? Java.util. Oke, udah nggak ada error. Setelah itu kita cetak 1 plus, ini nyetaknya jangan print line biar nggak ganti baris. Kita cetak I, I-nya mulai dari 1. I-nya tadi kita 0, sekarang kita ganti 1 ini. 1, setelah nyetak 1, nyetak apa? Nyetak plus, plus ini dicetak apa adanya. Setelah itu kita buat variabel hasil jumlahan. Dibuat di sini boleh, ikut di atas tadi juga boleh ya. Jadikan 1 di sini juga boleh. Ini langsung saya isi nilainya 0. Integer. Langsung saya isi nilainya 0. Ya. Seperti ini tadi, I langsung saya isi nilainya 1 ya, pertama kali. Dan I saya cetak, terus dicetak, diulang-ulang lagi. I sama dengan plus-plus, tambah lagi, cetak lagi, cetak lagi, cetak lagi. Nah, setelah kan 1 ditambah 2, jumlahan sama dengan jumlahan sebelumnya yang 0 itu ditambah dengan I gitu kan. Oke. Nah, setelah itu terakhir I-nya sampai berapa ini? Sampai N nyetaknya ya. Dicetak sampai N. Setelah cetak sampai N, totalnya kita cetak. Hasil jumlahnya itu kita keluarkan juga. Hasil jumlahan ini ya. Coba kita running. Masukkan nilai N. Misal kita masukkan 4 aja, nggak usah panjang-panjang. Oke, berarti 1 plus 2 plus 3 plus 4 sama dengan 14. Salah ya? Kok bisa 14?
I-nya Pak kayaknya. Ininya dijumlah dulu baru ditambah ya. Oke. Sepuluh bener ya. Saya kasih lain aja. Nah, 15 gitu ya. Nah ini kok ketambahan plus di belakang ini apa ini? Tadi diminta hanya gini kan, terakhir begitu N sama dengan plus nilai jumlahnya. Ternyata program tadi masih setelah N ada plusnya lagi. Setelah N memang ada plusnya. Ada yang bisa buang plus itu? Permisi Pak, mungkin sistem outprint AI plusnya itu Pak, yang di belakang itu. Ini, Ya itu. ini diapakan? Dihapus saja Pak. Dihapus saja. Ya, petiknya dihapus saja Pak, maksud saya. Nggak usah, tadi plusnya apa, ini di luar gitu loh. Petiknya saja yang dihapus Pak. Petik itu ini? Ya itu maksud saya, petik. Terus? Ya sudah Pak, coba dirun lagi. Karena Plus itu. Nah ini error. Oh iya. Ini ada ekspresi I plus, mau di plus apa ini? Apa nggak usah di plus apa-apa? Gini. Iya gitu ya Pak. Kita running. 5. Aduh, ada plusnya. Yang tadi memang disuruh nyetak ada plusnya kok. Enggak, maksud saya kok plusnya double di belakang Pak. Oh, ada suruh nyetak pakai plus. Soalnya. Maksudnya Pak? Ini plus operator ini nggak dicetak ini plus ini. Ini plus yang ini yang dicetak di layar. Ini plus. Ini yang cetak di layar. String di dalam tanda apostrof ini string. Dicetak apa adanya. Ada yang tahu? Buang plus paling belakang ini loh. Ada belajar katwingi tak ajari alon-alon jaga isemane. Jadi kemarin kan udah ajari pelan-pelan contoh program langsung. Buang ini tok loh. Buang ini aja. Tanda plus terakhir ini loh. Turun apa ya? Pakai if Pak. Kalau pakai if gimana Pak? If-nya di mana? Di bawahnya sistem printout. Di bawahnya sini? Iya. If apa? If and some if apa ya? If i kurang dari sama dengan n. Nah, itu mereka apa ya? Nih, Pak. Aduh, lupa saya, Pak. Apa ya? If kurang dari n. Yes, kesuwen rek kan nambah. Iya, Pak. Maaf, Pak. Buntu ya, Pak.
F-nya di sini. FI lebih kurang N, cetak, ada plusnya. Oke. Else, tuliskan sini ya. Terakhir, kalau sudah sama dengan N, dicetak I-nya saja, nggak pakai plus-plusan, kan gitu. Ya, ada salah apa ini? Kurung kurangnya Pak. Ya. Lima. Oke, udah hilang ya. Dua puluh. Kalau soalnya tak ganti gini bisa ya. Cetaklah bilangan ganjil. Ini ya. Berarti yang diganti apa? Kalau I plus plus ada I sama dengan I plus 1 ya. Ini diganti aja I sama dengan I plus 2 supaya bilangan ganjil saja kan. Lima. Ini ya. Lima belas. 20. Oh, kalau N-nya genap kok muncul plus-plus itu apa? Oh, silakan kamu yang rubah. Pendekkan aja biar kelihatan. Bisa enggak? Dan Dani itu ternyata kalau N-nya genap masih muncul plusnya. Kalau N-nya ganjil sudah betul. Plusnya tidak ada, sudah bagus. Oh, sudah bagus. Tapi kalau N-nya genap kenapa enggak bagus? Bisa ya, ngilangin ini. Nah, dipikir sendiri nanti, nggak usah saya semua yang mikirin. Berikutnya saya ke loop for aja. Ini saya maunya segera sampai re, ini nggak sampai-sampai gara-gara tak pelankan. For. Sintaknya for seperti ini. For ada initial condition,
Ya. Kondisi awal, titik koma, ingat ya, ada titik komanya ya. Kemudian ada loop continuation condition yang dipakai untuk ngeloop berulang-ulang. Kemudian titik koma lagi, action after each iteration. Setiap iterasi melakukan aksi apa. Kita pendekkan saja ya. Biar nggak panjang-panjang. Sorry kalau statement. Oke, kita buat pendek gini aja. Sintaknya ini. For, ada kerjakan ini, inisial dulu. Baru expression. Kerjakan expression, baru statement 2. Saya suka pakai gini ya. Ini. Cara kerjanya gini. Begitu program sampai di sini, ya, itu melakukan pekerjaan, kerjakan inisial. Jadi langsung kerjakan inisial ini. Inisial dikerjakan. Setelah itu ngecek apakah expression-nya ini benar. Ngecek apakah expression-nya benar. Cek expression. Biar cepat saya kira. Ini kerjakan, sorry ya, biar agak bagus sedikit lah. Mana pulpen saya ini? Kalau benar, kita kerjakan statement 1. Ya. Setelah ngerjakan statement 1, ngerjakan lagi statement 2. Setelah selesai ngerjakan statement 2, kembali ke atas. Tapi di bawahnya inisial ya. Kembali ke atas, ngecek expression-nya benar atau enggak. Kalau benar, kerjakan lagi statement 1, statement 2, kembali ke atas lagi.
Kalau benar lagi, kerjakan statement 1, statement 2 lagi, kembali ke atas lagi. Kalau ekspresinya false, begitu false, selesai. Lari ke titik koma yang bawah. Selesai. Ke kuru-kuru awal yang bawah maksudnya. Selesai. Kuru-kuru awal bawah titik koma. Ingat? Pertama kali ngerjakan inisial dulu. Kemudian ini nomor 1. Nomor 2 kerjakan expression. Nomor 3 baru ngerjakan statement 1. Ini. Setelah itu nomor 4 statement 2 kembali ke atas tanpa ngerjakan statement 1 langsung expression. Benar lagi statement 1 statement 2 kembali ke atas lagi expression. Kalau benar lagi statement 1 statement 2 kembali ke atas lagi. Kalau false loncat ke sini. Selesai. Itu for. Kita ambil contoh. Saya ini. Saya pakai contoh yang tadi ya. Ini saya blok aja, saya buang ya. Saya pengen cetak tadi sama Hello World sebanyak 10 kali. Pakai for tapi ya. Saya pengen cetak pakai for. For inisial. Saya di sini inisial membuat variabel i, langsung tak buat di sini. Langsung saya isi 1. Kemudian saya buat expression, kalau i-nya itu masih lebih kecil 10, saya pengen nyetak 10 kali. Lebih kecil sama dengan ya, 10. Expression 2-nya saya buat i++. Berarti apa ini tadi? Ini statement 2. Yang ini statement 1. Yang ini expression. Yang ini initial. Oke. Pertama kali, i diisi 1. Begitu program masuk sini, program masuk for ini, inisial kerjakan, i diisi 1. Kemudian dicek expression ini, apakah i 1 lebih kecil 10, true. Kalau true kerjakan ini. Di layar muncul Hello World. Balik ya. Ganti baris, print line. Setelah ngerjakan ini, ngerjakan statement 2 ini. I++, I-nya sekarang jadi 2. Setelah ngerjakan ini, kembali cek sini, kembali ke atas, apakah I lebih kecil 10? Ya. Cetak lagi.
I plus lagi. Cek lagi apakah I-nya lebih kecil 10? Ya, masih true lagi, cetak lagi. Ganti baris, dan seterusnya ini sampai 10 kali I-nya ya. Apakah 10 lebih kecil 10? Ya, maka cetak lagi. Oke. I plus lagi, I-nya jadi 11. Kembali ke atas lagi, apakah 11 lebih kecil 10? False. Begitu false, keluar dari for. Oke. Nah, kita kecilkan aja, Li. 3 aja ya, 3. Biar kelihatan. Oke. Ya, udah ya. Nah, sekarang dengan soal yang sama tadi, cetak bilangan 1 sampai N tadi, tapi dengan for. Mana kalau dengan for? Ya, N-nya inputan, apa? Sintaknya for, kurung awal buka. Ini I-nya sudah didefinisikan di atas. Enggak, juga enggak apa-apa. Saya ginikan aja. Atau supaya kelihatan, di atas saya deklarasikan aja, tapi I-nya saya isi di sini, inisial. Biar kelihatan ya, ada inisialnya, bagian inisial, terus bagian expression. Apakah I lebih kecil sama dengan N? Terus baru I-nya ditambah 1. Oke. Cetak apa tadi? I ditambah tadi udah saya hapus ya. Ya biar kelihatan saya ginikan, tak kasih kurung-kurung awal aja. Ini. Ya. Kita cetak I ditambah oke, gini ya. Coba kita running ya. Masukkan N 5. Kok lari ke bawah kenapa? Ini ada LN ya. Kok jumlahnya 0? Jumlahnya memang belum diisi ya. Isi di sini. Jumlahan sama dengan jumlahan sebelumnya ditambah dengan I. Jadi statement satunya sekarang ada 2 baris ini. 1 blok. 5. Ya. 10. Sekarang ngilangi plus ini gimana? Sama dengan tadi. Sama masukkan di dalam sini tadi ya. Kasih F di sini tadi. Sama dengan yang tadi. Bisa ya? Tadi F, I,
kurang dari N, maka kita cetak pakai plus. Kalau enggak, kita cetak enggak pakai plus. I-nya saja gitu ya. Oke. Sudah ya? Oke, itu tentang for. Ini contoh juga sama, nggak usah. Jadi kita mengenal while loop, mengenal do while, mengenal for ya. Oke. Oke. Biar kita cepat nambah materi, ini contoh-contoh saya lewati aja. Oke, tentang looping selesai. Saya larikan ke array dulu biar kalian cepat mengenal array. Array-nya ada di bab berapa ini? Ntar ya, tak cari dulu ya. Array. Nah, ini. Saya melompat ke bab 6 dulu, bab 5 tak lewati dulu. Tentang array. Array adalah sebuah struktur data. Selama ini kita mengenal struktur data dasar di C itu struktur data dasar ya. Yang kita kenal ada apa? Integer, ada long, ada float, ada double, ada string. Nah ini ada boolean juga ya. Boolean, true, false. Ini data-data dasar. Nah kalau misalkan saya punya variabel, punya nilai integer banyak sekali gimana? Masa mau saya mengukur data sebanyak 100 buah data, masa mau tak buat X1, X2, X3, X4, X5. Lah ini programnya nanti kan penuh dengan kayak ginian. Ya kalau 100, kalau 1000. Ya bisa-bisa aja. Tapi ini sangat tidak efisien. Maka kalau data seragam gini, ini bisa integer, bisa juga double ya, atau float, bisa juga string, atau char, sederetan karakter. Nah, kan lebih baik kita pesan di memori, satu blok berurutan gini,
untuk X itu. Kalau X-nya 1000, kalau double 8 byte, masing-masing ini 8 byte, katakan gitu. 8 byte kali 1000, 4. Tapi berurutan, ini kita beri nama X gitu. Nah, seperti misalkan, saya ada couplingan baru gitu ya, ada develop perumahan baru gitu. Oh, saya pengen pesan 40 buah rumah untuk mahasiswa saya. Langsung aja pesan satu deretan yang urut gitu. Ya. Saya beri alamat mahasiswaku, misalkan gitu ya. Kan nanti kan tinggal saya nunjuk aja, mahasiswaku rumah ke-1 siapa, rumah kedua siapa, rumah ketiga siapa, kan gitu kan. Sama seperti ini ada X1, X2, X3, X4, X1-nya yang mana? Yang ini. X2-nya yang mana? Yang ini. X3-nya yang mana? Yang ini. X1000-nya yang mana? Yang ini. Cuman kalau di Java atau C, indeksnya itu bukan X1, X2, tapi X0. X1, X2, kalau 1000 berarti 0 sampai 999. Nah, satu deretan blok data, saya ulang ya, satu deretan blok data yang kita pesan di memori seperti ini, urut di memori seperti ini diberi nama array. Sekali lagi ya, satu blok memori ya, yang dipakai untuk kumpulan data, bisa double, bisa float, bisa string ya, yang berurutan seperti ini, itu disebut array. Memang di memorinya berurutan memang. Atau contoh lain seperti ini. Ya, berurutan. Nah, sehingga kalau katakan ini saya ingin X-nya ini berupa double tadi, maka di Java-nya caranya apa? Tinggal double X sebanyak berapa? 1000. Berarti kita punya X0, X1, X2, X3, X999. Tempat ini namanya X0. Pakai kurung perawasiku ya. Kalau misalkan X0 ini mau tak isi 7,1, ya sudah, ini X indeks 0, 7,1. Misal X2 tak isi 5.0, ya maka di sini kotak ini isinya 5.0. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, ada variasi juga untuk mendefinisikan array, untuk mendeklarasikan sebuah array. Ya. Sorry. Jadi sintak untuk mendefinisikannya, tipe datanya apa? Ini boleh tipe data dasar, boleh juga tipe data kompon nanti ya, boleh berupa kelas. Tapi sementara ya tipe data dasar dulu. Ya. Ini misalkan tadi apa? Integer,
double, dan lain-lain ya. Terus kita pakai kurung siku. Nah, kurung sikunya boleh di depan gini, boleh di belakangnya sini, boleh. Kalau tadi saya contohkan di belakangnya ya. Seperti selama ini kita pakai main string ARGS gitu ya. Nah, ini variabel ARGS bertipe array of string. Ya. Jadi tipe datanya apa? Nah, ini tipe datanya string. Sehingga ARGS itu nanti isinya adalah satu blok memori yang isinya ini adalah string. String itu ya kata-kata. Ini isinya juga kata-kata. Ini isinya juga kata-kata. Ya. Nah, terus ini nama variabelnya. Kemarin kita nyebutnya apa? Identifier-nya. Pada contoh ini, variabel mylist itu dideklarasikan sebagai array of double. Jadi mylist itu nanti di memori pesan tempat di sini. Nantinya, sorry ya, nantinya. Ingat, ini baru mendeklarasikan, belum mendefinisikan. Jadi di memori belum dipesan. Baru dideklarasikan aja. Oke. Seperti ini boleh, seperti ini juga boleh. Kurung sikunya di belakang. Ya. Sama saja. Double mylist kurung siku. Nah, sekarang bagaimana memesan sederetan ini di memori? Sorry. Bagaimana memesan sederetan blok ini di memori? Kita definisikan di memori. Ini tadi baru mendeklarasikan. Kita declare akan ada variabel itu. Sekarang kita definisikan atau creating array. Sintaksnya seperti apa? Sintaksnya adalah nama variabelnya, identifiernya, sama dengan new. Tipe datanya apa? Kita pesan sebanyak berapa. Misal array of var tadi, pakai ini aja ya, sudah ada ya. Misal tadi ada variabel mylist, itu mau kita pesan di memori sebanyak 10 blok. 10 elemen ya, satu blok 10 elemen. Ini mylist. Sehingga nanti kita punya mylist ke 0, mylist ke 1, mylist ke 2, sampai mylist ke 9. Cara mesannya itu pakai mylist sama dengan new double. Jadi masing-masing ini berisi bilangan bertipe double. Masing-masing 8 byte. Jadi mylist itu menghabiskan tempat di memori sebanyak 80 byte. Nah, kotak bilangan double yang pertama ini cara ngaksesnya gimana? Cara ngaksesnya ini mylist 0. Sehingga kalau itu mau saya isi angka 5 gitu, berarti mylist 0 saya isi dengan 5. Bilangan double ya.
MyList 1, misal saya isi dengan nilai yang ada di MyList 0, saya tambahi 2. Berarti MyList 1 ini sama dengan ini 5 nilainya, tambahi 2, 7 di sini. Sini tadi 5, sini isinya 7. Kalau saya mau cetak gimana ya? Sama, MyList 0 saya cetak pakai print line tadi ya. Oke, sebelum ke contoh, kita lihat beberapa variasi tentang array dulu. Kalau kita pengen mendeklarasikan sekaligus mendefinisikan, ya, tipe datanya apa, nama variabel array-nya apa, array, ingat kurung sikunya boleh di belakang, langsung sama dengan new. Contohnya yang tadi bisa kita singkat ini, double MyList new double 10. Kita singkat jadi 1. Boleh juga kurung sikunya di belakang ya. Sorry. Boleh juga kurung sikunya di belakang. Oke, berikutnya masih terkait dengan array. Nah, begitu sebuah array itu didefinisikan, diciptakan, maka dia ukurannya kotak tadi nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Nah, banyaknya tempat kotak tadi ada variabel bawaan namanya .length. Misalkan pada contoh tadi ini, begitu array var diisi, begitu MyList didefinisikan double 10, maka kalau kita MyList.length, ya ini hasilnya 10. Nah, sekarang tentang nilai default dulu. Ketika sebuah array diciptakan, maka elemen-elemen di dalam kotak-kotak tadi diisi nilai default. Kalau untuk kotak numerik diisi 0, kalau kotak karakter diisi nilai ini, defaultnya. Kalau kotak boolean diisi false, defaultnya ya. Oke, saya kasih contoh aja biar ada bayangan dulu. Saya buat MyArray 1 aja ya. Oke, apa ini? Static void main string args. Terus kurung berawal buka, kurung berawal tutup ya. Oke. Misal saya ingin membuat variabel X berupa array dari bilangan double gitu ya. Berarti apa? Double X. Berarti X baru kita deklarasikan kita punya variabel X gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kan kita definisikan. Cara mendefinisikannya tadi apa?
X sama dengan sama dengan double new double. tipenya sebanyak berapa buah gitu ya. Iya. Misal 10 buah aja. Nah, ini mendefinisikannya tadi. Seperti ini. Ya. Misal apa ini? Oh, sorry. Oke, ini ya. Berarti sekarang di memori, begitu program mencapai sini nih, itu di memori ada tempat memori sebanyak 10 kali double, 80 byte, dipakai untuk X. Indeks ke 0, indeks 1, indeks ke 9. Berarti ini banyaknya kotak berapa? Ini semuanya langsung diisi 0 ya. Nilai default tadi. Oke. Sekarang misal saya buat loop tadi pakai for. Yang ada di X itu saya cetak semua. Saya kira kalau saya running, kenapa? Karena tiap-tiap kotak tadi isinya masih 0 semua ya. Tadi isinya masih 0, ini masih 00, ini masih 0,0. Dikeluarkan. Pada saat I-nya 0, 0 lebih kecil 10. Print line X0. Muncul ini. Nah, ini dicetak. Kemudian naik lagi, I++. I-nya pertama 0, sekarang sudah jadi I++ jadi 1. Apakah 1 lebih kecil 10? Ya, maka cetak lagi X1. X1 ini isinya 0, dicetak juga 0. Dan seterusnya sampai 10. Sekarang kalau saya ingin ini, yang lokasi ini saya isi 3.14. Maka caranya gimana? X0 saya isi 3.14. Ini ya. Kalau di running kira-kira apa hasilnya? Nah, sekarang ini isinya 3.14. X0 aja, lainnya tetap 0, belum dirubah ya. Oke, baik. Misal berikutnya X1 saya isi dengan nilai yang ada di X0 saya kalikan 10.
Atau 100? X2 saya isi dengan apa yang ada di X0 saya tambah 100. Nah, kalau di running apa kira-kira hasilnya? Yang lain masih 0. Ya. Kalau for ini tadi saya sampai 5 saja, maka yang dicetak X0 sampai X0 sampai X 4. 4. Ya. Oke. Tapi boleh juga ini sepanjang array itu berarti apa? X dot apa tadi? Length. Nah ini otomatis ya I sampai 10. Kalau tadi ini pesannya nggak 10 hanya pesan 6 ya berarti 1 sampai 6 aja. Kalau pesannya tadi hanya 5 ya 0 sampai 4 aja kan gitu ya. Oke, gitu ya. Ini sudah berubah sampai 4 ya sekarang. Oke, sekarang misal kalian punya eksperimen di laboratorium. Kalian punya eksperimen sebanyak 9 kali lah, nggak usah banyak-banyak ya, 9 kali. Kemudian kalian mau simpan di dalam variabel array X. Ya. Dimasukkan dari keyboard, mengukur eksperimen, pengukuran, hasil pertama simpan ke dalam X0, hasil kedua simpan ke dalam X1, hasil ketiga simpan di dalam X2, hasil keempat disimpan dalam X3 dan seterusnya, sampai 9 kali. Maka caranya adalah oke, berarti kita ngambil input dari keyboard ya. Kata ini kita keluarkan dulu kata-kata, masukkan X. Ini ya. Dan kita ngambil dari keyboard X, I, mau kita isi dengan keyboard, ya kita buat dulu ya keyboardnya. Apa tadi sintaksnya? Scanner, key, New scanner. new scanner, System.in. kita import dulu. Ya. Ya nggak ada error kan? Oh ini ada error. Belum dilanjutkan ya. X1 apa? Key dot Next in. Next integer. Next.
Next double. X-nya double ya, next double. Dimasukkan ke X, ini kan? Setelah itu X-nya kita cetak ke layar. Saya ganti gini ya. Biar ada bedanya. Ya, udah benar ya. Coba kita running. X ke 0. Misal ukuran data, kita mengukur data ketemunya 15,5 gitu ya. Oh sorry, pakai koma berarti. 15,5. Pengukuran kedua, misal 20. Aduh, keliru 0 lagi. Keliru titik lagi, sorry ya. Ulang lagi. 15,5. 20,0. 10. Biar nggak keliru, saya pakai ini aja. Kan double diisi integer kan nggak apa-apa kan ya. 15 lagi. 13. 13 lagi. 12. 15,7 lah. Kemudian dicetak ke layar. Misal nyetaknya ke bawah, ya ini dikasih ln, gitu ya. Ya karena ini contoh nggak panjang-panjang aja ya, 4 aja 4. Nanti kalau kepanjangan capek masukkannya. 15, 13, 14, 12, ya. Biar ada jaraknya. Ini kita jaraki dulu. Ya. Misal kita pengen ini masukkan data ke 1, data kedua gitu ya. Data ke 1. Kita buat gini ya. Data kedua, ketiga, tapi disimpan di dalam X. Mulai X0, X1, dan seterusnya. Kemudian dicetak. Kita nyetaknya dalam bentuk ya biar kelihatan seperti array gitu ya. X iku I siku sama dengan ini ya. Masukkan data ke 1, misal 15,5, 12, 14, 14 lagi. Sekaligus misalkan carilah rata-ratanya. Rata-rata dari data pengukuran kita. Jadi kita buat lagi data variabel rata-rata.
Ya. Ya rata-ratanya pertama kali diisi 0 aja. 0. Kemudian begitu masuk ke sini tadi, kita jumlah semua nilai itu tadi. Ya. Rata 2 sama dengan rata 2 ditambah XI. Ya. Ini kan rata 2 itu baru jumlahan semuanya, baru rata-ratanya itu adalah rumus rata-rata apa? Sama dengan jumlah semuanya. Jumlah semuanya kan sudah ada di rata 2 itu. Dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data adalah X length. Kemudian kita cetak rata-ratanya. Ya. Ini ada beberapa salah, Pak. Oh, dia katut ikutan re ya. Kita coba running ya. Data ke 1, misal kita masukkan 10, 12, 11, 10. Dari sini kalian bisa kembangkan nanti untuk menghitung apa lagi di statistik itu. Selain rata-rata, data apa? Data yang paling banyak keluar, modus. Modus. Atau standar deviasi juga ada ya. Modus. Rata-rata itu simbolnya biasanya apa? X-bar ya. Kalau standar deviasi apa? Sigma XI min X bar dibagi apa ini? Bagi N ya? Sorry, saya agak lupa juga. Kira-kira untuk membuat ini bisa ya? Asal ada rumusnya kan pasti bisa. Oke? Nah ini tentang array satu dimensi. Nah, pada saat mendefinisikan array langsung kita isi nilainya boleh juga. Kalau kita langsung mengisi nilai sebuah array, maka sintaksnya adalah nih, double mileage. Kalau udah seperti ini nggak pakai new, karena langsung diisi nilainya. Ini sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4.
Jadi pada contoh tadi misalkan X itu tidak saya inputkan dari keyboard, sorry saya nggak familiar, ini bisa dikasih langsung double slash gitu. Mana ya? Nggak ada. Ya langsung di sini bisa double slash. Formatted the story, identify, selection, next preface. Saya manual aja. Saya matikan ya. Nah, misal tadi X itu langsung saya isi berapa tadi? 10, 12, 11, 12. Nah ini boleh. Kita mendeklarasikan X langsung diisi nilainya. Ini bukan salah tapi hanya komentar aja ya. Nah, kalau seperti itu, misal kita disuruh menghitung rata-ratanya juga, ya sudah rata-ratanya kita hitung ya. Kita hitung dulu, X-nya sudah ada nilainya, maka kita tinggal hitung rata-rata gini. Nah. Nah. Kalau kita running, nah, X-nya langsung keluar. Tadi yang dideklarasikan, yang didefinisikan 10.0, 12.0, 11.0, 11.0. Jadi begitu kita punya statement ini, dia langsung pesan tempat di memori sebanyak 4. Untuk X, ini langsung diisi 10, ini langsung diisi 12, langsung diisi 11, langsung diisi 11. Ini next 0, 1, 2, 3. Ini ya. Sehingga begitu di looping dari indeks 0 sampai indeks terakhir, X-nya dijumlahkan ke dalam rata 2. Dan hasil totalnya rata 2 dibagi panjangnya X, maka ini adalah X bar-nya. Dan X-nya dikeluarkan, rata-ratanya dikeluarkan. Baik, sudah 1,5 jam, kita sudah kenal array, silakan kalian berlatih tentang array dulu, dibiasakan dengan array ya, nanti ke belakang kita pakai array terus.